Bahagia dan kaya itu mudah. Bila sanggup mengenali diri, selaku organisme individu, siapapun kita, niscaya tumbuh dan berkembang sehat secara mental. Dan selanjutnya, urusan kaya raya, bahagia lahir batin, tentu lebih gampang. Kaya itu mudah. Sama mudahnya dengan merasa bahagia, yang bahkan bisa kita rasakan seketika, kapan saja. Syaratnya, kita mesti sehat mental. Lantas piawai mengoptimalkan aspek kekuatan psikologis dalam diri kita. Peristiwa keseharian yang kita alami memang acap kali tak seindah yang kita inginkan, tak mulus serupa yang terbayang. Dan inilah sebenarnya pangkal persoalan dalam hidup, yakni kita senantiasa merasa ada gap antara yang kita ingin berbanding apa yang kita rasakan. Benar adanya dan merupakan fakta tak terbantahkan bahwa kita selaku organisme individu berkecenderungan memaknai kejadian sehari-hari dalam klasifikasi emosi yang saling berbenturan satu sama lain. Contohnya, kita merasa tidak bahagia, merasa bahagia tapi bersyarat, bahagia tapi menuntut kompensasi tertentu. Terakhir, kita merasakan bahagia tanpa syarat apapun. Perasaan macam itulah yang oleh ahli psikologi dinamai self-image. Ialah kecenderungan organisme individu memilih salah satu dari 4 pilar emosi tadi. Perasaan bahagia bersyarat misalnya. Entah kita sengaja ataupun tidak, kalau berulang terus-menerus, pada gilirannya akan membentuk konsep diri secara permanen meski tanpa kita sadari. Ada faktor orang lain dan lingkungan sekeliling yang sangat dominan membentuk self-image kita. Di samping diri kita sendiri yang mengizinkan terpatrinya sebuah konsep self-image. Lebih jauh tentang self-image, ternyata faktor pembentuknya tak hanya tunggal berupa perkataan orang terdekat. Racunnya lumrah berasal dari media, internet, film, lagu, dan berjenis pikiran negatif dari dalam diri kita sendiri. Dan racun pikiran ini sudah pasti sangat merusak self-image, diawali dari tersabotasenya pikiran positif. Nah, di lapangan konseling psikologi, kabar baiknya ternyata tersedia banyak sekali metode reself development yang bisa kita pilih untuk memperbaiki diri. Teknik craft salah satunya, praktis dan sangat efektif diterapkan dalam laku keseharian untuk membentuk self-image positif. Begini caranya. Pertama, cancel jenis info dan pernyataan apapun yang berkategori negatif. Kedua, reshuffle jenis stimulan apapun yang tidak menyenangkan. Ketiga, afirmasikan setiap peristiwa apapun sesuai keinginan. Keempat, fokuskan pikiran dan perasaan hanya ke hal yang menyenangkan. Kelima, terus latih penguatan self-image positif agar lebih mematri. Masih teramat panjang uraian tentang self-image bisa kita gali. Karena itu, dalam sesi pelatihan yang biasa kami selenggarakan, semuanya kami detailkan, hingga teknis olah geraknya, bahkan sampai pilihan model terapinya kalau dibutuhkan. Anda, apapun latar profesi Anda, pengusaha pun lainnya, kalau berkebutuhan merekonstruksi pikiran agar menjadi lebih positif, silakan datang ke LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan KPTI Jogja. Berbincang dan tukar pengalaman, hingga menggali kedalaman potensi diri. Niscaya kami sambut Anda dengan hangat. Pun, kalau bersedia melakukan sesi konseling psikologi, ya malah lebih afdol. Salam bahagia, salam Lembaga Kursus dan Pelatihan KPTI.